2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, dan salam sukses untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara pengembangan kompetensi calon konselor jaminan kehilangan pekerjaan tahun 2026 di hari kedua ini dalam keadaan sehat. Sebelum kita masuk ke acara, Bapak Ibu, izinkan saya untuk berpantun ya Bapak Ibu ya. Kemarin belajar penuh semangat, banyak ilmu menjadi bekal. Hari kedua mari kita lanjutkan tekad, agar pelayanan JKP semakin profesional dan andal. Boleh reaksinya Bapak Ibu? Yeay. Oke. Nah, harus semangat ya pada hari kedua ini Bapak Ibu ya, karena masih akan banyak materi yang akan disampaikan oleh para narasumber kita. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di hari kedua ini. Tapi sebelum kita beralih ke acara selanjutnya, boleh kita Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya sekali lagi untuk sesi foto di hari kedua ini Bapak Ibu. Silakan. Kalau sudah siap, saya boleh hitung ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. 1, 2, 3, gaya bebas. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara hari ini dan agar acara kita dilancarkan, mari kita berdoa bersama menurut agama dan percaya masing-masing yang akan saya pandu Bapak Ibu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke materi, yaitu materi kedua adalah yang ada di dalam program JKP ini. Baik Bapak Ibu, kita sambut narasumber kita pada hari ini, Bapak Mahambara Agung Prabowo. Beliau adalah merupakan instruktur ahli muda dari Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan. Baik, izin Bapak Agung, apakah sudah siap Bapak? Ya, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Bapak? Selamat pagi Pak. Oh, ya, baik. Baik, kepada Bapak Agung, kami persilakan untuk menyampaikan materi, dan izin Bapak untuk mengingatkan bahwa materi dapat disampaikan maksimal untuk 11.30 ya Bapak. Dan selanjutnya kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Yuda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung dari Bina Lafogan. Ya, mohon izin kami akan menyampaikan materi terkait dengan manfaat pelatihan kerja melalui program JKP. Nah, mungkin langsung saja ya, dan izin mungkin saya tutup videonya karena sinyal di sini agak susah ya, takut menghambat penyampaian materi. Izin saya tutup video dan izin share screen. Sebentar. Saya nggak mungkin ngomong gitu ya. Karena juga pasti yang Ya, apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Apakah sudah terlihat di layar? Sudah di kami Bapak Agung. Oh, sudah ya, baik. Baik ya, mohon izin kami lanjutkan ya. Mungkin terkait dengan manfaat pelatihan kerja ini di dalam program JKP itu adalah salah satu manfaat ya,
yang dapat diterima oleh peserta JKP selain uang uang tunai dalam bentuk uang tunai dan juga informasi pasar kerja. Nah, ini untuk pelatihan kerja ini dikoordinasikan oleh kami di Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Ya. Nah, untuk manfaat pelatihan kerja ini uh, apa dapat diberikan ya kepada peserta JKP yang belum bekerja dan telah mendapatkan rekomendasi dari pengadar kerja atau konselor ya untuk mengikuti pelatihan kerja. Jadi uh, persyaratan utama peserta itu bisa mengikuti pelatihan kerja melalui program JKP yaitu dari rekomendasi Bapak Ibu konselor ya. Nah, selama tidak ada rekomendasi dari konselor, maka manfaat pelatihan kerja JKP ini bagi peserta JKP tidak dapat diberikan seperti itu. Jadi peran Bapak Ibu konselor dalam memberikan rekomendasi pelatihan ini kepada peserta JKP itu sangat besar ya. Nah, untuk pelatihan ini ya biaya satuannya atau unit costnya per orang per peserta JKP selama periode manfaat JKP ini paling tinggi 2.400.000. Nah, angka ini itu sebenarnya saldo ya. Saldo bagi peserta JKP untuk bisa mengikuti pelatihan yang tersedia di program JKP. Ya, artinya di sini karena peserta itu bisa mengikuti lebih dari satu pelatihan gitu ya. 2.400.000 ini misalkan bisa terdiri dari 2 pelatihan yang biayanya yang 1 juta mungkin atau uh, pelatihan yang lainnya sekitar 400.000 itu bisa diberikan gitu ya. Jadi dalam satu kali rekomendasi itu penerima manfaat JKP bisa diberikan lebih dari satu pelatihan. Nah, untuk aksesnya sendiri ya apa pelatihan kerja ini tidak bisa langsung diberikan ya kepada peserta JKP, tetapi dari bulan kedua sampai dengan bulan kelima, gitu ya. Jadi diharapkan peserta JKP ini mencari lowongan terlebih dahulu ya di bulan pertama, baru di bulan kedua mengikuti konseling untuk mendapatkan rekomendasi pelatihan jika memang diperlukan dan maksimal untuk pemberian rekomendasi ini di manfaat bulan kelima atau kalau di bulan keenam itu sudah tidak bisa diberikan lagi. Dan seperti yang saya sampaikan, ya untuk pelatihan kerja ini dapat diberikan lebih dari satu kali ya selama masa pemberian manfaat JKP dan tidak melebihi biaya pelatihan kerja tertinggi yaitu 2.400.000. Nah, untuk pelaksanaan pelatihannya itu dilakukan melalui lembaga pelatihan kerja, apakah itu milik pemerintah, swasta maupun perusahaan. Nah, untuk milik pemerintah ini bisa milik pusat maupun milik daerah ya, Pak Ibu ya. Lalu untuk persyaratan lembaga pelatihan kerjanya ini dia harus memiliki pelatihan berbasis kompetensi kerja, lalu terdaftar dan terverifikasi di sistem kami di Skill Hub dan terakreditasi LALPK. Ya, pelatihannya sendiri dapat diselenggarakan secara daring ataupun luring. Ini di sini dan atau ya Pak Ibu ya. Jadi bauran seperti apa blended, pelatihan blended itu bisa dilaksanakan juga. Lalu untuk sertifikasinya ya, sertifikasi kompetensinya LPK yang melaksanakan pelatihan JKP ini bisa bekerja sama dengan LSP ya
untuk memberikan uji kompetensi ya, dalam rangka sertifikasi kompetensi kerja. Nah, ini mungkin gambaran ya, gambaran apa posisi manfaat pelatihan vokasi atau pelatihan kerja. Nah, di sini yang warna hijau ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau dilihat dari apa diagram ini, ya posisi pelatihan vokasi itu harus melalui konseling yang diadakan oleh konselor ya, baru bisa mengikuti pelatihan. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan, dalam pemberian manfaat pelatihan ini peran konselor sangat penting. Lalu ini sebagai informasi ya, untuk menjadi mitra JKP, suatu lembaga pelatihan kerja itu ada prosedurnya. Nah, ini adalah versi lamanya ya, sebelum ada perubahan regulasi ya Bapak Ibu ya. Di sini ada serangkaian proses untuk lembaga pelatihan kerja ini bisa membuka kelas pelatihan. Nah, namun setelah ada perubahan regulasi, mekanisme pendaftaran LPK menjadi mitra JKP itu jadi lebih dipersingkat, yaitu hanya melalui akreditasi lembaga saja. Namun disayangkan di sini untuk mekanisme versi baru ini belum bisa diterapkan karena kendala teknis di aplikasi yang belum siap untuk diimplementasikan, Bapak Ibu ya. Jadi untuk sementara ini mekanisme eh, LPK menjadi mitra JKP masih memanfaatkan versi yang lama. Nah, lalu untuk peserta JKP mengikuti pelatihan, nah ini ada alurnya ya, ada alurnya nih yang versi yang lama ya, dari peserta mendapatkan rekomendasi, didaftarkan pada suatu pelatihan sampai dengan selesai pelatihan dan mencari kerjaan lagi. Nah, untuk versi barunya ya setelah ada penyesuaian regulasi, ya di sini ada alur tambahan ya yang memperinci ya alur peserta ini untuk mendapatkan rekomendasi pelatihan. Nah, kalau sebelumnya rekomendasi pelatihan ini harus bertatap muka terlebih dahulu ya dengan konselor uh, untuk memanfaatkan pelatihan kerja ini. Namun kalau versi baru ini lebih kepada inisiatif peserta JKP ya untuk memilih sendiri terlebih dahulu ya, jadwal pelatihannya yang menurut peserta JKP ini sesuai dengan kebutuhannya. Nah, selanjutnya akan diverifikasi oleh konselor sebagai tindak lanjut untuk memberikan rekomendasi pelatihan kepada peserta JKP tersebut. Nah, dalam melakukan verifikasi ini, konselor bisa memanggil ya, bisa memanggil peserta JKP jika memang diperlukan untuk lanjut ke sesi konseling, atau jika memang sudah sesuai dengan kebutuhannya si peserta, ya silahkan saja untuk melanjutkan mendaftar pelatihan seperti itu ya. Jadi bisa lanjut ke poin 8B dan ikut latihan sampai dengan selesai pelatihan dan mencari pekerjaan kembali. Nah, ini juga untuk alur versi baru ini masih belum bisa diimplementasikan karena uh, aplikasinya yang belum selesai di Pusdatik. Ya, selama aplikasi ini belum bisa disesuaikan, uh, masih menggunakan alur mekanisme yang lama. Nah, ini mungkin sekilas terkait dengan
mitra JKP sampai dengan saat ini ya memang masih sangat sedikit sekali ya untuk mitra JKP ini karena tadi uh, mekanisme versi baru belum bisa diimplementasikan. Yang kami harapkan jika mekanisme baru tersebut bisa diimplementasikan, jumlah LPK mitra ini akan bertambah. Nah, ini terkait dengan jumlah peserta JKP yang mengikuti pelatihan. Nah, memang dari tahun 2022 sampai 2025 jumlahnya tidak sebanyak klaim JKP yang tercatat di BPJS. Ya, meskipun di tahun 2025 ini angkanya cukup signifikan ya meningkatnya. Yang memang di sini ada catatan ya karena di tahun 2025 ini adalah masa peralihan dari regulasi yang lama dalam regulasi yang baru. Sehingga ada ini ya, ada penyesuaian dalam baik itu mekanisme uh, menjadi mitra JKP ya di pelatihan. Nah, karena implementasi aplikasinya belum uh, dapat diselesaikan ya sehingga pada tahun 2025 ini ya uh, manfaat pelatihan JKP itu hanya bisa diakses oleh satu orang saja ya seperti itu. Nah, lalu 362 orang ini dari mana gitu ya. Nah, 362 orang ini adalah peserta JKP yang dia mengikuti pelatihan di luar dari program JKP ya atau di luar dari penganggaran JKP yang dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini mungkin rinciannya ya. Nah, itu kalau dari uh, anggaran JKP sebanyak satu orang di PKS Mitra JKP, misalnya 362 orang ini tersebar ya Bapak Ibu ya, melalui apakah ada yang melalui APBN atau ada yang melalui APBN atau dia mendaftar secara mandiri ya di dalam apa LPK swasta ya. Nah, kalau dilihat dari data ini apa peserta JKP yang direkomendasikan pelatihan sebanyak 368 orang dan yang mengikuti pelatihan sebanyak 363 orang. Walaupun belum bisa dimaksimalkan untuk mengikuti pelatihan dengan anggaran JKP, tetapi sebanyak 98% dari yang direkomendasikan itu dapat mengikuti pelatihan sesuai dengan kebutuhannya. Ya, ini mungkin sekilas program-program pelatihan ya yang diikuti oleh uh, peserta JKP, baik itu yang melalui penganggaran JKP oleh BPJS Ketenagakerjaan maupun dari APBN Mandiri dan sebagainya. Ya, di sini ada desain grafis, ya, pemanfaatan media sosial, lalu komunikasi, pengembangan konsep produk yang memang kalau dilihat di sini lebih banyak sepertinya untuk berwirausaha ya dibandingkan untuk bekerja kembali. Nah, sehubungan dengan di tahun 2026 ini juga aplikasi dengan versi baru itu belum bisa diimplementasikan. Ya, sehingga untuk akses pelatihan vokasi bagi peserta JKP ini masih terbatas untuk pelatihan yang dengan anggaran JKP ya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu kami apa, menyediakan juga akses bagi peserta JKP untuk mengikuti pelatihan vokasi di luar dari anggaran JKP tersebut, yaitu apakah melalui APBN di Kemenaker maupun pelatihan-pelatihan lainnya yang tersedia di platform Skill Hub. Nah, kalau di sini ada program pelatihan vokasi nasional ya Bapak Ibu ya, itu sekitar 70.000 ya.
kuotanya dan juga mungkin bisa diakses juga PBK Short Course ya, yaitu pelatihan-pelatihan online yang durasinya tidak terlalu panjang. Ini mungkin cocok juga bagi ya, penerima manfaat JKP. Nah, untuk pelatihan vokasi nasional sendiri ini ada rencana ya penambahan anggaran. Nah, yang tadinya target peserta itu 70.000, akan ditambahkan sebanyak 220.000 bagi lulusan SMA SMK dan juga 50.000 bagi pekerja ter-PHK. Nah, ini mungkin sebagai salah satu akses pelatihan juga ya bagi uh, peserta JKP di luar dari pelatihan dengan anggaran JKP yang disiapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, ya, sehingga Bapak Ibu dari uh, konselor ya bisa uh, merekomendasikan juga pelatihan vokasi nasional, uh, yaitu untuk pekerja ter-PHK ini ya. Nah, ini sepertinya angkanya kurang. Ya, 50.000 ya Bapak Ibu ya. 50.000 untuk pekerja ter-PHK ini bisa diakses juga oleh peserta JKP ya atas rekomendasi konselor. Ya. Nah, untuk pelatihan vokasi nasional ini ya karena dibiayai oleh APBN, bagi peserta ini gratis ya. Lalu dapat makan siang, mendapatkan bantuan transport juga. Ya walaupun tidak banyak ya. Kalau untuk ABT ini 50.000 per hari. Lalu untuk peserta itu juga dibayarkan BPJS Kerjaannya sebagai BPU. Lalu mendapatkan sertifikat pelatihan, ada sertifikasi kompetensi dan juga fasilitas asrama jika memang peserta itu uh, jauh dari lokasi pelatihan dan tersedia fasilitas asrama di balai yang diikuti oleh peserta tersebut. Nah, untuk pendaftarannya ini melalui skill hub. Oleh karena itu bisa juga direkomendasikan oleh konselor ya, oleh ibu konselor kepada peserta JKP. Nah, ini mungkin gambaran ya untuk pelatihan-pelatihan yang menurut kami cocok diberikan kepada pekerja ter-PHK, yaitu mungkin terkait digital marketing ya, ya, lalu menjahit, lalu food and beverage. Nah, ini mungkin referensinya adalah untuk memulai wirausaha ya, karena memang untuk kondisi saat ini mungkin untuk bekerja kembali itu akan sulit ya. Mungkin ada opsi untuk membuka usaha. Nah, atau pelatihan lainnya ya, pelatihan lainnya uh, sangat baca film, cuci AC, dan instalasi hidroponik dan masih banyak lainnya. Nah, untuk macam-macam program pelatihan ini bisa Bapak Ibu lihat melalui program.kemenaker.go.id. Nah, ini mungkin salah satu contoh ya, contoh-contoh uh, judul program pelatihan yang bisa diakses oleh pekerja ter-PHK pada pelatihan vokasi nasional. Nah, di sini ada basic content for social media, ada digital marketing dasar, membuat pola kebayang modifikasi, pengolahan roti dan kue, pembuatan espresso dan latte art, pembuatan hidangan pembuka dan salad, pembuatan instalasi hidroponik, Internet of Things, pemasangan kaca film, melakukan penanganan migran dan lain sebagainya. Nah, ini durasinya singkat ya Bapak Ibu ya, 40 JP dengan total durasi itu 5 hari. Ya.
Ya, meskipun durasinya singkat, di sini tersedia juga ya skema sertifikasinya. Ya, mungkin ini cocok bagi pekerja ter-PHK atau dari peserta JKP. Ini mungkin tadi sudah kami sampaikan ya untuk benefit pelatihannya. Nah, ini untuk pelatihan ter-PHK ini bisa ada dua opsi ya Bapak Ibu ya. Apakah dia diasramakan, boarding atau tidak diasramakan. Ya, mungkin yang membedakan di sini konsumsinya ya. Kalau diasramakan bisa mendapatkan 3 kali konsumsi. Kalau tidak diasramakan atau non boarding itu 1 kali konsumsi di makan siang. Tapi untuk sisanya masih sama. Nah, untuk pelatihan vokasi nasional ya saat ini sudah berjalan sampai batch 2 dan akan dimulai di tanggal 22 Juli ini di batch 3. Jadi untuk penambahan anggaran yang termasuk 50.000 untuk pekerja ter-PHK ini akan siap di kira-kira bulan Agustus ya, dimulai dari batch 4, batch 5, dan batch 6. Nah, ini mungkin masih jadwal tentatif yang kami siapkan ya untuk apa tanggal fixnya nanti uh, akan ditetapkan kalau memang uh, tambahan biaya tambahan anggaran ini sudah turun ya Bapak Ibu ya. Tapi sebagai gambaran ini akan dimulai di bulan Agustus jika memang cepat anggarannya bisa tersedia dan akan berakhir di bulan Oktober. Nah, ini mungkin yang dalam bentuk batch ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin tadi ada pelatihan short course ya yang tidak terikat oleh batch Agustus, September, Oktober ini bisa diikuti kapan saja oleh peserta, yaitu pelatihan-pelatihan singkat yang bisa diakses melalui platform daring. Ya. Itu juga tersedia di skillhub.kemenaker.go.id. Nah, ini mungkin terkait ya dari tahapan peserta uh, untuk pendaftaran program pelatihan vokasi nasional jika memang dari konselor merekomendasikan pelatihan yang ada di program pelatihan vokasi nasional. Nah, dalam memberikan rekomendasi kepada peserta JKP ya yang sebenarnya itu ini ya Bapak Ibu ya dari sisi konselor itu ada akses aplikasi ya aplikasi konseling untuk rekomendasi seharusnya melalui fitur-fitur yang ada di dalam konseling tersebut. Dan namun seperti yang saya sampaikan di awal bahwa aplikasi baik itu dari sisi pelatihan maupun konseling itu dengan penyesuaian uh, peraturan yang baru dan kondisi yang terbaru ini masih belum selesai dikembangkan ya. Oleh karena itu agar pelayanan pemberian pelatihan vokasi ini tidak terputus ya untuk dapat diberikan kepada peserta JKP ya. Di sini kami memberikan opsi-opsi ya, bagaimana konselor dapat memberikan rekomendasi pelatihan kepada peserta JKP yang membutuhkan pelatihan. Nah, yang pertama adalah melalui pendaftaran seleksi ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini mungkin mengikuti
alur pendaftaran seleksi yang ada di program pelatihan vokasi nasional maupun program pelatihan yang short course ya. Nah, ini jika memberikan rekomendasi melalui mekanisme pendaftaran seleksi ini, ya, konselor bisa mengarahkan peserta JKP untuk mengikuti jadwal pelatihan yang tersedia di dalam Skill Hub, ya, uh, sampai peserta itu mendaftar pelatihan tersebut. Nah, mungkin di sini yang perlu menjadi catatan adalah jika pelatihan yang direkomendasikan adalah program pelatihan vokasi nasional, maka harus dipastikan uh, pada saat registrasi atau pada saat melakukan rekomendasi itu berada di rentang waktu yang sudah ditetapkan pada jadwal-jadwal batch tersebut. Ya, misalkan kalau di batch 4 itu hanya bisa diakses di tanggal 17 Juli sampai dengan 4 Agustus. Nah, bagaimana kalau ada peserta JKP yang baru mengikuti konseling gitu ya di luar dari apa jadwal ini seperti itu. Nah, kalau seperti itu mungkin bisa direkomendasikan pelatihan reguler ya Bapak Ibu, yaitu pelatihan yang tidak terikat oleh jadwal-jadwal per batch di sini. Ya, salah satunya adalah pelatihan short course yang saya sampaikan. Nah, karena mekanisme pendaftaran seleksi ini belum tercatat secara sistem ya. Hanya uh, jika peserta JKP itu mendaftar pelatihan-pelatihan di Skill Hub secara mandiri gitu ya. Meskipun itu mengikuti arahan dari konselor untuk mengerjakan tersebut, ya, karena tidak tercatat secara sistem, ya kami harap konselor bisa mencatat pendaftaran peserta ini kepada suatu jadwal dan melaporkan kepada lembaga pelatihan yang diikuti oleh peserta. Nah, ini nanti kami akan memberikan mekanisme tata caranya ya, tata cara untuk melaporkan peserta yang direkomendasikan melalui jalur pendaftaran seleksi ini kepada lembaga pelatihan kami. Nah, kami sudah menyediakan Google Form ya untuk bisa diisi oleh konselor pada saat ada peserta JKP yang diarahkan untuk mengikuti pelatihan di Skill Hub, baik itu pelatihan vokasi nasional maupun pelatihan reguler dalam bentuk pelatihan short course. Nah, selain mekanisme pendaftaran seleksi tadi, sebenarnya di aplikasi konseling saat ini ada 2 jalur lagi ya yang bisa ada digunakan konselor untuk memberikan rekomendasi pelatihan pada peserta JKP, yaitu melalui voucher ya. Ini mungkin ketika Bapak Ibu mengoperasikan aplikasi konseling bisa dilihat ya, bisa dicek dari konselor itu bisa membuat yang namanya kode voucher ya pada suatu jadwal pelatihan. Nah, ketika ada kebutuhan pelatihan bagi peserta JKP, konselor bisa menerbitkan voucher ini yang dapat ditukarkan dengan pelatihan yang ada di Skill Hub juga. Nah, bedanya dengan mekanisme pendaftaran seleksi. Nah, kalau pendaftaran seleksi ini masih ini ya, statusnya itu masih menunggu tindak lanjut dari lembaga pelatihan atau statusnya masih pending. Nah, tapi kalau diberikan voucher itu statusnya menjadi diterima. Ya.
Ya, meskipun statusnya sudah diterima, nah ini konselor harus memberitahukan juga kepada lembaga ya agar bisa menindaklanjuti peserta yang sudah diberikan voucher itu ya agar benar-benar bisa mengikuti pelatihan. Ya, karena setelah diterima ini ya peserta harus daftar ulang untuk memastikan peserta itu yakin akan mengikuti pelatihan atau tidak. Gitu. Nah, untuk mekanisme pelaporannya juga masih sama ya dengan yang melalui pendaftaran seleksi tadi. Itu kami sediakan sebuah Google Form. Nah, mekanisme yang satu lagi adalah rekomendasi jadwal. Ya. Nah, ini mungkin mirip seperti pendaftaran seleksi ya, hanya saja untuk peserta yang direkomendasikan melalui rekomendasi jadwal ini uh, memiliki status direkomendasikan ya. Ya, meskipun sudah terdaftar juga secara aplikasi ya, ya kami harap konselor juga bisa melaporkannya melalui Google Form yang kami sediakan. Nah, ini Google Form yang kami sediakan ya untuk melaporkan peserta JKP yang merekomendasikan pelatihan di luar dari pelatihan dengan anggaran JKP ya Bapak Ibu ya, yaitu melalui pelatihan vokasi nasional maupun pelatihan reguler yang tersedia di Skill Hub. Nah, ini bisa Bapak Ibu akses ya. Mungkin saya ganti. Nah, ya, sini kami siapkan Google Form ya untuk bisa diisi, yaitu nama peserta, NIK peserta, lalu nama konselor yang merekomendasikan, kode pendaftar. Nah, ini kalau memang pada saat sesi konseling itu peserta berhasil sampai daftar jadwal tersebut ya. Nah, lalu nama lembaganya, tipe lembaganya apakah pemerintah, swasta, atau industri, atau perusahaan ya tadi. Lalu program pelatihannya, kode jadwal. Nah, ini nanti bisa dicek di Skill Hub Bapak Ibu. Untuk tanggal mulai pelatihan, metode pelatihan, apakah luring, daring, atau blended. Nah, dan juga mekanisme rekomendasinya, apakah melalui pendaftaran seleksi, voucher, maupun rekomendasi jadwal. Nah, mungkin saya coba tampilkan halaman Skill Hub ya Bapak Ibu ya. Ya, ini mungkin sebagai salah satu tools juga eh, jika ada peserta JKP yang membutuhkan pelatihan. Nah, kalau di awal ini eh, akan muncul vokasi nasional ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu juga bisa memberikan rekomendasi untuk pelatihan reguler yang eh, dalam bentuk short course. Itu dengan pencarian ini misalkan tadi digital marketing itu ya. Ya, memang agak lama. Eh, ya, biasanya eh, kalau cepat ya akses internetnya di sini muncul apa apakah sedang mencari pelatihan digital marketing dari vokasi nasional atau dari pelatihan reguler seperti itu. Nah, kalau dari pelatihan vokasi nasional, coba lihat selengkapnya ya. Nah, tampilan seperti ini Bapak Ibu ya. Ya, kalau memang pencarian tetap di atas sini, pencarian
program pelatihannya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi itu kode jadwalnya ya Bapak Ibu ya di sini. Lalu ada judul program pelatihannya, di sini ada lembaga pelatihannya ya. Kalau mau lihat lebih detail bisa diklik lihat pelatihan. Ya, di sini bisa diarahkan peserta juga untuk melihat lebih detail pelatihan ini apa sih uh, yang didapatkan gitu ya. Tujuan pelatihannya untuk apa dan sebagainya atau durasi pelatihannya ya Bapak Ibu ya, tanggal mulai pelatihan dari tanggal 10 sampai tanggal 20 Juli sampai tanggal 26 Agustus ya. Nanti sekitar 1 bulan seperti itu. Dan diselenggarakan di PTD Probolinggo. Ini bisa diarahkan untuk daftar pelatihan di sini. Baik, mungkin ya itu yang dapat kami sampaikan ya pada kesempatan hari ini. Ya mungkin untuk bahan sudah kami berikan ke panitia ya, ya untuk bisa mungkin menjadi pegangan Bapak Ibu juga dalam memberikan konseling uh, uh, manfaat pelatihan kerja untuk peserta JKP. Ya, sebagai tambahan ya, memang untuk saat ini pelatihan dengan anggaran JKP masih terbatas. Oleh karena itu, jika ada peserta JKP yang membutuhkan pelatihan, Bapak Ibu konselor bisa merekomendasikan pelatihan-pelatihan yang ada di Skill Hub melalui mekanisme-mekanisme yang kami sampaikan tadi. Dan mungkin sekian dari kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke MC. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Pak Agung. Baik, kita langsung transisi ke Q&A langsung aja ya Bapak ya. Ya. Baik, silakan dari peserta ada yang ingin bertanya. Ya, di sini sudah ada Ibu Inggit. Silakan Ibu Inggit untuk bertanya kepada Bapak Agung. Terima kasih Mas MC. Selamat pagi Bapak Agung. Suara saya terdengar jelas ya Pak? Ya. Suara saya terdengar jelas ya Pak? Ya, terdengar. Terima kasih Terdengar, Pak Agung. Oke, terima kasih Pak Agung atas paparannya. Menarik sekali ya Pak. Karena memang pelatihan ini menjadi salah satu jalan atau ibaratnya ikhtiar ya Pak ya untuk bisa mendapatkan pekerjaan kembali atau membuka lapangan kerja baru ya Pak ya. Ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan Pak. Tadi kan seperti yang Bapak paparkan itu LPK ini terdiri dari LPK swasta dan pemerintah ya Pak. Bagaimana pemerintah melalui Dijen Minalatas itu memfilter LPK untuk bisa menjadi mitra JKP? Apakah ada persyaratan khusus atau seperti apa Pak? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagi pencakar yang telah mengikuti konseling kan akan diarahkan untuk mengikuti pelatihan ya Pak ya. Eh, Kadang itu Pak, menurut pengalaman, walaupun saya memang belum pernah melakukan konseling, tapi teman sebelah saya Pak, kami sering berdiskusi mengenai hasil dari konseling. Ada beberapa para ter-PHK itu yang merasa kesulitan, terutama mengenai jadwal pelatihan yang kadang apa ya Pak ya, sulit. Misalnya nih, mereka ingin melakukan pelatihan bulan ini, sedangkan di jadwal pelatihan itu akan dilaksanakan 3 bulan ke depan seperti itu Pak. Jadi bulan ini tidak buka, baru akan dibuka 3 bulan ke depan seperti itu. Itu bagaimanakah mensiasatinya ya Pak ya? Lalu kadang mereka juga terkendala kuota pelatihan. Lalu kadang jenis pelatihan juga yang tidak sesuai dengan minat yang mereka inginkan seperti itu Pak.
Lalu yang ketiga, Pak, apakah Latas sendiri telah memetakan kebutuhan pelatihan? Ini kan ibaratnya special case ya, Pak ya, untuk para ter-PHK. Apakah Latas sendiri telah memetakan kebutuhan pelatihan untuk mereka yang ter-PHK? Karena menurut pemikiran saya pribadi ya Pak ya, korban ter-PHK ini kan biasanya dia sudah memiliki pengalaman tersendiri ataupun keterampilan sendiri. Kadang mereka juga pengen upskilling atau reskilling. Apakah Latas sendiri sudah memetakan kebutuhan mereka? Lalu, apakah Latas juga sudah melakukan perencanaan atau pemetaan pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri, terutama perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Siap Kerja? Karena yang saya lihat menurut paparan Bapak itu pelatihan itu kebanyakan terkait dengan kewirausahaan ya Pak ya. Padahal menurut pengalaman itu kewirausahaan itu mereka banyak terbentur oleh keterbatasan dana. Jadi mereka tuh sebenarnya lebih banyak pengen kembali ke dunia kerja. Seperti itu. Lalu Pak, selanjutnya, apakah ada kerjasama penempatan antara LPK dengan perusahaan-perusahaan khususnya terdaftar di Siap Kerja? Karena memang kan korban-korban ter-PHK ini kan memang apa ya Pak ya, ingin kembali bekerja. Jadi mereka tuh eh, mempunyai harapan khusus ketika saya melakukan pelatihan, ketika saya reskilling atau upskilling, diharapkan tuh saya bisa eh, bekerja seperti itu Pak, bekerja di suatu perusahaan atau di dunia industri. Jadinya diharapkan dari pelatihan itu mungkin apakah ada kerjasama dengan perusahaan yang bisa mempekerjakan mereka kembali seperti itu. Untuk ini sudah sih Pak, ini dulu. Terima kasih. Terima kasih Bu Inggit atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak Agung, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Inggit atas pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaan di sini ya. Mungkin yang kami langsung jawab. Untuk yang pertama, bagaimana kami memfilter JK, ya, apakah itu pemerintah maupun swasta menjadi mitra JKP. Nah, mungkin sudah kami sampaikan ya, memang sebelumnya kami ada seperti kurasi lembaga gitu ya, yang dilakukan oleh unit-unit teknis di Lavotas eh, untuk LPK itu bisa menjadi mitra JKP. Nah, dengan peraturan yang baru, ya, ini kami coba lebih apa ringkas gitu ya untuk memfilter LPK-LPK ini yaitu dengan dibuktikan dengan akreditasi ya. Akreditasi yang dilakukan oleh lembaga independen yaitu LLPK ya. Yang kami harap dan kami percaya bahwa hasil akreditasi ini sudah mencakup keseluruhan dari kurasi yang sebelumnya kita lakukan ya karena dalam proses akreditasi itu tidak hanya lembaganya ya tetapi sampai dengan program pelatihannya ya, yang dikurasi ya. Ya, kalau LPK itu sudah memiliki akreditasi pada suatu program pelatihan tertentu, maka LPK itu bisa membuka pelatihan dengan program pelatihan yang telah dikurasi melalui akreditasi tersebut. Nah, ini harapannya itu yang menjadi penjaminan mutu ya bagi LPK yang bergabung menjadi mitra JKP saat ini. Ya, meskipun secara sistem saat ini belum ini ya uh, belum dapat diimplementasikan ya tapi kami harap itu yang bisa diimplementasikan ke depannya untuk bisa memfilter LPK yang menjadi mitra JKP. Lalu untuk pertanyaan yang kedua ya kendala peserta JKP yang direkomendasikan ternyata tidak bisa ikut pelatihan juga ya karena jadwalnya yang tidak sesuai dengan jadwal yang apa yang bisa diikuti oleh peserta JKP dan juga terkait kendala kuota dan sebagainya. Nah, mungkin untuk saat ini ya karena pelatihan vokasi yang disediakan di Skill Hub itu kami buka per batch seperti itu ya walaupun dalam batch ini uh, rentang waktunya sekitar setiap bulan gitu ya dibuka untuk pendaftarannya ya. Tapi bisa juga mengikuti pelatihan-pelatihan di luar batch yaitu pelatihan reguler yang memang durasi pelatihannya cukup singkat.
Nah, mungkin ini juga berkaitan dengan tadi pelatihan, eh, ya apakah sudah termapping untuk yang ter-PHK atau tidak. Nah, memang untuk apa pada dasarnya untuk pelatihan-pelatihan yang ada di Lavotas ya khususnya yang di UPTP itu memang eh, ditujukan bagi pencari kerja ya. Nah, namun dengan adanya eh, penambahan anggaran untuk 50.000 dengan target 50.000 pekerja ter-PHK ini dan eh, untuk durasinya pun tidak sepanjang untuk pencari kerja, gitu ya. Ya, seharusnya eh, untuk program-program pelatihan ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari pekerja yang ter-PHK. Ya, walaupun tadi yang kami sampaikan itu program-program pelatihannya lebih banyak ke yang berwirausaha ya. Nah, ini mungkin ada eh, mungkin saat ini yang baru tersedia seperti itu ya. Maksud kami harap dengan ada tambahan target baru ya bagi pelatihan ini bisa disediakan juga pelatihan-pelatihan yang orientasinya untuk bekerja kembali ya bagi pekerjaan ter-PHK. Nah, untuk apa kerjasama dengan industri. Nah, ini memang yang kami ini ya uh, dorong kepada lembaga-lembaga khususnya untuk lembaga pelatihan yang pemerintah untuk bisa bekerja sama dengan industri untuk penempatannya. Ya, meskipun kalau saat ini sepertinya bagi lembaga-lembaga pelatihan itu masih fokus untuk penempatan bagi uh, pencari kerja atau pekerja baru gitu ya belum uh, apa optimal untuk pekerja ter-PHK. Nah mungkin dalam waktu dekat kami juga uh, akan apa berdiskusi untuk strategi ini ya salah satunya untuk strategi pekerja yang ter-PHK ini bagaimana bisa mendapat pekerjaan kembali atau uh, bisa mulai usaha baru gitu ya. Uh, ini yang akan kami dorong juga uh, untuk bisa dilakukan ya untuk target 50.000 pekerja ter-PHK pada nantinya. Nah mungkin ya untuk uh, yang tersedia saat ini ya, yaitu melalui tailor-made training. Ya, nah, memang untuk tailor-made training ini tidak hanya bisa diselesaikan oleh lembaga pelatihan itu sendiri saja. Ya, kami harap karena ini korban ter-PHK ya, pekerja ter-PHK ya, kami harap ada peran serta juga dari masing-masing dinas ya untuk membantu lembaga-lembaga pelatihan ya, baik itu pemerintah maupun lembaga pelatihan lainnya ya untuk bisa menghubungkan ya lembaga pelatihan itu dengan perusahaan yang membutuhkan ya tenaga kerja mungkin bukan tenaga kerja yang baru seperti itu mungkin itu ya yang dapat kami sampaikan ya. Mungkin untuk strategi-strategi bagaimana pekerja ter-PHK ini bisa bekerja kembali ini mungkin kami juga butuh masukan-masukan dari pihak tidak hanya dari internal kami gitu ya tapi dari pihak yang terkait yang uh, memiliki kewenangan dan strategi lainnya untuk pekerja ter-PHK ini. Ya, mungkin tidak hanya bagi yang peserta JKP ya, tetapi pekerja ter-PHK secara umum seperti itu. Ya, mungkin seperti yang dapat kami sampaikan. Baik, Pertanyaan dari terima Ibu kasih Inggit. Bapak Agung atas jawabannya. Mungkin dari Ibu Inggit ada tanggapan, Ibu Inggit silakan. Sudah raise hand.
Mungkin sedikit masukan aja ya Pak ya. Seperti yang tadi Bapak bilang, memang para PPLK ini kesulitan untuk bisa masuk lagi ke dunia industri ya Pak. Tapi kalau misalnya untuk berwirausaha pun juga mereka juga cukup kesulitan ya Pak, karena melihat juga situasi dan kondisi saat ini yang menyebabkan daya beli masyarakat juga turun. Mungkin alangkah baiknya ke depan bisa dipetakan mengenai kebutuhan pelatihan para TKP ini Pak, karena memang kan kita di sini sudah ada konselnya Pak ya, pasti nanti ada list-list masukan dari para konselor yang sudah menggali minat dan bakat para TKP tersebut ya Pak ya, dan mungkin mereka juga bisa apa ya Pak, disesuaikan dengan kebutuhan industri mereka, kebutuhan industri yang saat ini dibutuhkan itu seperti apa. Jadi sasaran untuk program pelatihannya pun tidak sia-sia seperti itu Pak. Ya, Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, baik. Terima kasih ya untuk masukannya. Ya memang uh, untuk mempertemukan apa supply and demand ini uh, banyak tantangannya ya, Bapak Ibu ya. Memang apalagi dalam kondisi saat ini ya justru banyak yang ter-PHK gitu kan, yang artinya bagi perusahaan pun untuk menerima pekerja baru itu uh, akan lebih sulit lagi seperti itu. Ya, memang uh, perlu apa ada upaya supaya keinginan dari pekerja ter-PHK dan kebutuhan dari perusahaan itu bisa matching. Nah, mungkin ini yang akan kami coba upayakan ya. Uh, tapi ya uh, hal ini uh, tidak bisa kami lakukan sendiri di khususnya di Bina Lavotas dan juga di Kemenaker ya Bapak Ibu ya. Itu akan sulit sekali. Mungkin untuk apa uh, mengatasi tantangan ini ya kami butuh banyak dukungan dari banyak pihak seperti itu. Ya, mungkin gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Bapak Agung untuk pertanyaan pertama. Mungkin tadi pertanyaan kedua boleh dari Bapak Rasyadi. Silakan Pak untuk Baik, bertanya. baik, terima kasih Pak Yuda atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, Pak Agung, perkenalkan saya pengantar kerja dari Disnaker Trans Provinsi Kalimantan Barat. Saya juga sangat baru awam lah terkait dengan JKP ini, karena ini juga BIMTEK pertama saya. Jadi kita juga di Kalimantan Barat itu belum terlalu aktif terkait dengan JKP ini, baik itu konselingnya maupun cara klaim JKP-nya. Kalimantan Barat sendiri pada tahun 2025 itu terkena, bukan terkena, terdata di SDK, di Satu Data Ketenagakerjaan dengan PHK tertinggi nomor 6 se-Indonesia. Nah, rata-rata yang terkena PHK ini adalah pekerja-pekerja industri-industri di pertambangan seperti itu. Baik dari misalnya mereka pernah bekerja sebagai mandor ataupun lain-lain sebagainya yang teknis lapangan lainnya. Nah, sedangkan kalau kita mau mau arahkan atau kita mau inisiasi mereka ke Skill Hub, tadi untuk mendapatkan pelatihan lainnya di Skill Hub itu rata-rata kan pelatihannya itu untuk menjadi wirausaha seperti digital marketing ataupun lain sebagainya. Nah, itu juga tidak masalah sih kalau kita rekomendasikan seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, bisakah kita menjalin yang pertama kerjasama, baik itu kita sosialisasi ke perusahaan outsourcing yang menyediakan kayak misalnya pelatihan SAPA, kemudian pelatihan di Kalimantan Barat sendiri saat ini sedang gencar-gencarnya perusahaan pertambangan boksit gitu, Pak. Nah, yang dicari tenaga kerja itu adalah rata-rata yang punya SEO ataupun yang punya sertifikasi ahli K3 umum atau apa gitu. Nah, kalau kita bisa mengalokasikan misalnya dana dari 2 juta lebih tadi, penerima manfaat mendapatkan itu, kemudian kita bisa bisa boleh nggak gitu, kita ngarahin si pekerja JKP-nya itu untuk masuk ke situ, walaupun biayanya agak lebih besar dari klaim yang ada. Karena kalau Kalimantan Barat sendiri harus misalnya pergi pelatihan ke
Jawa itu kayaknya lebih besar lagi biayanya. Lebih baik kita manfaatkan LPK ataupun PJK 3 lainnya ataupun lembaga pelatihan lainnya LPKS untuk mengalokasikan kebutuhan-kebutuhan sesuai pasar kerjanya gitu. Maka yang ingin saya tanyakan adalah bisa nggak kalau mereka masuk gitu. Terima kasih Pak Agung dan Pak Yuda. Itu aja pertanyaan saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Rosyadi. Silakan Pak Agung untuk menjawab. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, ini mungkin kalau dengan anggaran JKP itu akan sulit ya, karena eh, sampai saat ini eh, lembaga pelatihan yang bisa menjalankan pelatihan melalui anggaran JKP itu baru LPK swasta. Ya, kenapa? Karena BPJS itu membayarkan biaya pelatihannya setelah lembaga pelatihan itu menyelesaikan laporan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Artinya dibayar di belakang. Iya Pak. Nah, itu kan tidak dimungkinkan bagi LPK pemerintah yang di mana tidak punya modal. Ya, ya, harus ada fresh cash dulu baru bisa menjalankan pelatihan. Nah, oleh karena itu, bagaimana lembaga pelatihan pemerintah ini bisa melayani peserta JKP gitu yang ber-PHK, yaitu melalui pelatihan-pelatihan di luar anggaran JKP tadi yang bisa diakses melalui Skill Hub. Nah, selain itu juga, nah ini mungkin kebetulan ada dari Pemda gitu ya. Ini saya share mekanisme eh, yang namanya tailor-made training ya. Nah, tailor-made training itu pelatihan sesuai permintaan ya. Sesuai permintaan kayak antara suatu lembaga pelatihan kerja dengan stakeholder terkait. Nah, dalam rangka pemenuhan kebutuhan pasar kerja, yaitu apakah bekerja, berwirausaha, atau peningkatan produktivitas. Nah, jadi di sini targetingnya tidak hanya pencaker ya, Bapak Ibu ya, Iya. bisa sebagai pekerja juga bisa, ya mungkin tadi yang pekerja ter-PHK juga bisa, asalkan tadi tujuannya adalah untuk bekerja, berwirausaha dan peningkatan produktivitas. Nah, di sini mungkin ada peran dari dinas ya atau dari pemerintah daerah ya, kalau memang memiliki data pada data pekerja ter-PHK dan juga pada data kebutuhan lowongan dari perusahaan-perusahaan di apa wilayah binaannya gitu, itu bisa mengajukan tailor-made training ini kepada unit pelaksana teknis pusat yang ada di kami. Nah, mungkin kalau di Kalimantan Barat ya, uh, meskipun dia sebagai wilayah binaannya masuk ke Serang gitu ya, tapi Iya. bisa juga mengajukan ke UPTP lainnya, misalkan di Samarinda gitu ya, mungkin masih dalam uh, satu pulau Kalimantan, atau Iya. kepada Bekasi mungkin ya. Nah, ini pelatihannya sesuai dengan kebutuhan dari pengusul, gitu, Bapak. Misalkan Pemda mengusulkan pelatihan pelatihan ada lowongan nih di suatu perusahaan gitu ya, dia butuh pekerja A gitu ya, dengan kualifikasi dan kompetensi yang bisa dibutuhkan di perusahaan itu, yaitu bisa diusulkan langsung ke UPTP kami. Oh. Nah, tempat pelaksanaannya juga tidak harus di balai yang ada di kami secara onsite gitu. Bisa juga dilaksanakan, misalkan kalau di Pemda ada gedung yang bisa digunakan untuk pelatihan ya. Nah, kalau pelatihan kerja ini kan butuh praktek ya. Ya, kalau memang dari Pemda tidak memiliki tempat prakteknya, mungkin bisa juga di tempat perusahaan tersebut yang membutuhkan lowongan, yang membutuhkan pekerja. Ya. Iya Pak. Nah, itu bisa disesuaikan dengan uh, perjanjian kerjasama ya di situ. Ah, harus didetailkan, misalkan pelatihan ini pelatihan apa eh, untuk mengisi ah, apa, ah, jabatan apa gitu ya.
Ya. dilakukan selama berapa hari gitu, lalu dilaksanakan di mana. Nah, penganggarannya seperti apa? Nah, untuk di sini, untuk talent training ini, penganggarannya juga bisa fleksibel ya Bapak Ibu ya. Tidak harus semuanya melalui APBN, juga bisa melalui sharing cost. Ya. Mungkin dari perusahaannya mau sharing cost gitu ya, atau dari Pemda ada sharing cost, misalkan ada bantuan untuk wirausaha dan sebagainya, itu bisa disesuaikan di dalam PKS-nya nanti. Nah, ini uh, mungkin bisa mengakses apa telemet training ini ya, Bapak Ibu ya. Apalagi untuk anggaran-anggaran yang tadi kami sampaikan 220.000 dan juga 50.000 itu banyak untuk proporsi telemet training ini. Seperti itu. Mungkin ini bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa diakses oleh pekerja ter-PHK, baik itu yang masuk dalam peserta JKP maupun di luar JKP ya. Seperti itu. Dan untuk lembaga pengusulnya ini kami tidak batasi ya, asalkan bukan per orang yang mengajukan. Seperti itu. Ini mungkin bisa diaksesnya nanti ini. Ya, mungkin dari Bapak Agungnya sedang ada gangguan teknis, Bapak Ibu. Mohon ditunggu sejenak untuk dapat Ya, Pak. kembali ke baik, izin mengingatkan sambil menunggu Pak Agung eh, agar dapat Bapak Ibu dapat dicatat materi hari ini dan materi-materi berikutnya, karena sekali lagi saya akan ingatkan karena ada post test nanti di hari terakhir saat kegiatan onsite Bapak Ibu. Dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir nanti yang akan saya umumkan saat akhir acara, Bapak Ibu. Terputus ya, Pak Agung ya? Betul, Pak. Terputus. Beliau belum join kembali. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk sambil menunggu Bapak Agung bergabung kembali, Bapak Ibu dapat mengisi daftar hadir atau presensi yang sudah ada di kolom
kolom komentar. Jadi boleh silakan diisi terlebih dahulu Bapak Ibu. Terima kasih. Sudah diisi ini Pak, itu daftar hadirnya. Masih terekam yang kemarin. Oke Pak, saya akan minta operator untuk membuka akses emailnya. Oke, Baik, sedang Bapak Ibu, link absen dapat dicoba diisi kembali Bapak Ibu. Baik, Bapak Agung, apakah sudah bergabung kembali Bapak? Ya, mohon izin Wah, tadi baik. saya terlempar ya. Sempat terputus ya Bapak tadi ya. Baik, Bapak. Iya, Silakan dilanjutkan Pak. Apa ya. tadi Mungkin sudah tadi apa? sempat terputus ya nanti. Betul Pak. Untuk apa mekanisme tailor-made training tadi bisa diakses ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin bisa juga langsung menghubungi ke balai-balai terkait di PTP kami untuk mekanisme pengusulan di masing-masing balai. Siapa? Eh, Pak Yuda izin konfirmasi ke Pak Agung. Silakan. Jadi kalau LPK swasta ini Pak, saya ingin konfirmasi aja. Kalau LPK swasta ingin melakukan pelatihan yang sesuai permintaan, misalnya permintaan si peserta JKP, itu harus di-upload di Skill Hub atau bisa manual kayak gitu. Nanti kita data aja gitu. Atau gimana mekanismenya? Saya kurang itu tadi. Ya, kalau eh, apa? Cuma kalau ini apa? Kalau anggaran JKP itu tidak bisa langsung dipakai di LPK ya, Ya. harus melalui aplikasi gitu. Eh, Oh, tapi kalau memang apa pesertanya secara mandiri mau bayar ke LPK-nya, itu silahkan saja. tapi kalau pakai dana BPJS itu yang 2 juta lebih itu nggak bisa ya. Berarti itu harus selesai Itu kegiatan nggak baru bisa. dibayar. Nggak bisa. Harus masuk ke aplikasi sebagai mitra JKP. Seperti itu. Oh, ya, ya, ya. Oh. Baik, Pak. Terima kasih. Informasinya saya kira jelas. Izin, Baik. Sekian, Pak ya Yuda. videonya saya nggak saya nyalain ya. Takut putus lagi. Iya Bapak, Iya, silakan. Pak. Baik. Terima kasih Pak Rasyadi atas pertanyaannya. Berikutnya bisa beralih ke Pak Asmuri ya. Silakan bertanya Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Pak, suara saya Pak? Terdengar Pak Rasyadi, silakan Ya, dilanjutkan. Oke, Pak Agung, sini mungkin saya tidak banyak tanyakan, sama mungkin seperti yang disampaikan Pak Rosadi tadi.
Kami juga masih awam dalam JKP dan kami benar-benar butuh bimbingan, butuh pelajaran. Karena banyak sekali memang sekarang perusahaan-perusahaan, apalagi ya akibat efisiensi anggaran, akibat mungkin ekonomi global yang berimbas kepada tenaga kerja, mereka banyak dipecat. Jadi kami memang betul-betul bagaimana cara membantu tenaga kerja yang di PHK oleh perusahaan-perusahaan yang ada. Kelemahan kami mungkin di daerah Pak Kabupaten memang apa ya, perusahaannya itu kurang kooperatif dengan dinas. Itu tidak bisa kita pungkiri Pak. Kami aja kemarin baru 3 minggu yang lalu melaksanakan job fair yang itu diadakan oleh Polda. Itu hanya sedikit yang perusahaan yang ikut berpartisipasi yang ikut andil. Ya, padahal kan Polda artinya mereka ya gitu kan. Apalagi kalau kelas dinas yang mengadakan job fair-nya itu malah bisa dikatakan mungkin agak sangat tambah minim, Mbak. Nah, bagaimana nanti ke depan artinya perusahaan-perusahaan ini betul-betul bisa kooperatif dengan dinas, artinya mereka memang butuh dinas tenaga kerja itu, apalagi ketika perusahaan mereka kolek, perusahaan mereka memphk banyak orang, atau mereka bisa langsung menghubungi ya dinas-dinas terkait yang ada di daerah masing-masing. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, ada tadi aplikasi konseling ya, konselor, itu di Skill Hub ya Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah apa namanya pelatihan yang sama tadi seperti Pak Rosadi LPK swasta itu memang anggarannya nggak bisa Pak ya itu harus kalau seandainya kita koordinasi dengan BPJS nah nanti sebelum apa bisa kita tarik atau gimana atau mungkin seperti ini Pemda dari pemerintah daerah punya anggaran sendiri atau boleh seperti itu Pak. Terus itu yang ketiga yang terakhir Pak UPT untuk Jambi itu di mana pusatnya Pak? Kalau untuk JKP-nya Pak, apakah di Palembang atau memang di Jambi? Karena kita kan di kabupatennya Pak, atau di kota Jambi. Mungkin itu saja Pak. Sementara, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Bapak Asmuri. Boleh silakan dijawab Ya, langsung Pak ya, Agung. baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan mungkin tadi sudah kami sampaikan juga untuk LPK swasta ya, kalau mau mengakses apa tadi pembiayaan dari BPJS TK melalui program JKP ini harus menjadi mitra JKP terlebih dahulu melalui skill hub kami. Ya, tidak bisa mungkin langsung eh, Pemda menunjuk LPK gitu ya. Ya silakan melatih peserta JKP ini ya, nanti apa biayanya diganti nggak bisa seperti itu. Harus mengikuti mekanisme pendaftaran mitra JKP yang ada di kami. Nah, memang saat ini karena kondisi aplikasinya belum siap untuk diimplementasikan untuk pendaftaran LPK menjadi mitra JKP itu saat ini kami tutup ya, belum bisa kami buka. Kami menunggu kepastian dari Pusdatik kami ya kapan rilis aplikasi yang barunya. Itu terkait kondisi LPK swasta jika ingin mengadakan pelatihan melalui program JKP. Nah, mungkin terkait tadi kendala Pemda ya untuk apa Ya, berkoordinasi kalau boleh. dengan pihak-pihak swasta di perusahaan mungkin ini bisa apa bisa berkoordinasi dengan apa UPTP kami ya. Nah, kebetulan kalau di Jambi ini kami punya Satpel Jambi ya yang masih salah satunya adalah binaan di BPPKP Serang. Mungkin apa bisa berkoordinasi dengan satpel kami terlebih dahulu ya kalau memang ada kebutuhan tadi eh, terutama untuk korban ter-PHK itu apakah bisa dibantu melalui pelaksanaan teknis yang ada di Kemenaker saat ini. Ya, Ada nomor mungkin HP-nya nggak Pak? eh bentar. Ya mungkin bisa dengan nomor HP saya dulu ya nanti sambil saya eh, ini. Ya, baik Pak. Boleh Pak, di-share Pak. Itu saya share ya mungkin jika dari teman-teman Pemda
butuh informasi lebih lanjut ya untuk apa ini pelaksana teknis kami yang ada di masing-masing daerah itu bisa ke saya terlebih dahulu. Ya, mungkin itu ya bisa kami jawab. Dari Bapak Asmuri. Untuk nomor HP-nya nanti di-share ya, Pak ya? Ya, Sudah di sudah kolom saya chat, Pak. share di kolom chat. Oh iya, terima kasih Pak. Untuk sementara itu dulu Pak. Terima kasih Pak jawabannya. Mungkin kedepannya nanti kita lanjut lewat chat aja Pak Habib. Terima kasih. Dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asmuri atas pertanyaannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin menanggapi atau berdiskusi, atau malah bertanya? Silakan, Bapak Ibu. Ada yang belum dipahami? Masa kita bunga boleh bau rembulan. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya atau merespon, Anak pula. Ya, juga. boleh kita akhiri ya pada sesi hari ini. Jadi Baik, kan? dengan berakhirnya sesi tanya jawab, berakhirlah pula rangkaian kegiatan pada hari kedua ini, Bapak Ibu ya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita pada hari ini, Bapak Agung, serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan hari ini dapat dipahami dan memberikan manfaat bagi kita semua ya Bapak Ibu ya. Izin mengingatkan sekali lagi untuk daftar hadir untuk hari kedua ini kami sudah sediakan di kolom chat. Silakan untuk diisi Bapak Ibu ya. Baik, apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung, kami memohon maaf. Sampai jumpa pada hari ketiga esok, Jumat 17 Juli 2026, pukul 8 WIB, dengan materi pelayanan program JKP pada portal Siap Kerja. Akhir kata, saya Yuda selaku MC undur diri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.